How are you today? I am fine, and you? I am fine too. Okay, today we start to study English. Are you ready? Are you ready to study English now? Yes. Okay. Sebelum kita memulai kegiatan kita mengawali dengan doa. Silakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa. Semua dipersilakan berdiri. Kita berdoa. Dear God, today I will study English with my friend and also my teacher. Hope that we can follow the lesson and understand easily. Amen. Oke, silakan dulu. Ya, terima kasih Ika sudah membawa kita dalam doa. Jadi selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadirannya. Ya, Pak. Jadi I will now take attendance. Please say have here or present here. Answer to me. Yes? Yes. Okay. Yang pertama, Rufinus Glendon. Keras ya. Roswita Intan Tanggera. Present here. Revantri Saputra. I'm here. Sandrio Junaidin Tanggera. Sari Cerenda. Present here. Savio Cantika Liberty Wola. Present here. Serin Safira Malo. Present here. Sitri Nurha Yati Roga. Present here. Sisilia Tanggela. Present here. Silwanis Dapa. I am here. Sonisius Bulu. I am here. Stevia Junan Sadapa. Present here. Stefani Ngongo. Present here. Susana Erlin Nenang. I am here. Tresia Aurel Putri. Present here. Valencia Dapa. Present here. Vandrianto Tamurendo. I am here. Ferania Tanggela. Present here. Wilhelmus Kadi. Present here. Yeskiel Novantris. Present here. Yohanes Gamaliel. I am here. Yohanes Rumoto. I am here. Yuristo Malo. I am here. Yusua Tanggera. I am here. Yulita Enina Lende. Present here. Julius Rendoma. Present here. Yang terakhir Fridolin Ikram. I am here. Oke, berarti ada dua orang teman kita yang sakit ya. Ya, Pak. Ya. Jadi kita berdoa agar mereka bisa cepat sembuh dan bisa datang di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk bisa belajar bersama-sama dengan kita di sini ya. 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 Oke. Pada hari ini juga Pak Guru ingin kalian bisa aktif belajar dengan baik sehingga kita mencapai apa yang kita harapkan ya. 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 Jadi saya berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga pada akhirnya kita bisa sama-sama tahu apa yang kita inginkan. Oke? Ya. Are you ready to study English? Yes. Okay, stand up please. Ya. Jadi kita ice breaking ya.
Ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, terima kasih. Sekali lagi. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Best, best, best. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Sebelum kita lanjutkan, di dalam kita belajar tentang materi kita hari ini, Pak Guru mau tanya, ada yang ingat materi kita minggu lalu? Masih. Oke, silakan. Tentang apa? Vocabulary. Oke, atau Kosakata. kosakata. Jadi kaitan materi kita itu kosakata dengan materi kita hari ini itu, ada kaitannya ya, karena di dalam kita belajar prosedur teks kita membutuhkan kosakata. Untuk itu kosakata yang dimiliki kita bisa gunakan dalam pertemuan kita hari ini. Ya, pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang apa? Prosedur teks. Tentang prosedur teks. Ya, prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Oke, silakan Tika. Prosedur teks adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang memberikan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ada yang lain? Oke, Ikram, silakan. Langkah-langkah untuk membuat makanan. Langkah-langkah untuk membuat makanan. Oke, tepuk tangan buat Tika dan Ikram. Selanjutnya, kira-kira fungsinya apa? Saya Pak. Oke, silakan Tika. Apa Valen? Sorry. Describe the rider about something. To describe the rider about something. Jadi prosedur teks itu adalah langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Jadi fungsinya tadi itu untuk memberikan to describe the rider, itu memberikan informasi atau melakukan sesuatu. Jadi capaian pembelajarannya seperti ini, dan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai hari ini ada dua. Jadi tujuan pembelajaran ini pada akhirnya sebentar di kegiatan akhir kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama itu, silakan satu orang baca. Ya. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik dan teknik struktur teks prosedur tentang resep makanan melalui kegiatan melengkapi reading template teks prosedur sesuai konteks penggunaannya dengan baik dan benar. Ya, oke. Yang kedua, laki-laki satu orang. Saya Pak. Oke, Reski, silakan. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan unsur kebahasaan teks prosedur dalam sebuah esai tentang resep makanan dengan benar dan tepat. Oke, anak-anak, ini dua tujuan pembelajaran yang kita akan capai pagi ini, ya. Jadi yang pertama itu sudah dibacakan tadi dan yang kedua juga sudah, ya. Ya. Baik. Fungsi atau manfaat daripada teks prosedur itu ya mempunyai fungsi memberikan atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang benar.
membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang benar. Jadi selanjutnya untuk kita masuk, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang apa itu prosedur teks, manfaatnya apa, strukturnya apa, ada sebuah video yang ingin saya tayangkan di sini, dan silakan menikmati video ini atau menonton video ini sampai di akhir, dan sebentar saya akan menanyakan beberapa hal. Ya, video ini tentang prosedur tes. Jadi silakan ditonton dengan baik dan mencatat hal-hal yang penting, sehingga pada akhirnya sebentar ada beberapa pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Ya. Welcome back to Miss Mira YouTube channel. In this video, I'm going to tell you about procedure text. Have you ever heard about this text before? So students, like always, before we start the study, I want you to prepare yourself. Please prepare your books, prepare your pen and everything. Take a note in every single little thing that you get from these videos. So now, are you ready to study with me? Well, students, today's units are definition, examples, social function, general structures, and language features. We will learn it together, and I hope you enjoy it, guys. Untuk definisi dari procedure text, perhatikan dari kata yang saya garis bawahi. A text that explain how to do or how to make something step by step. Jadi, procedure text itu merupakan teks yang menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara setahap demi setahap. How to do or how to make step by step. And why do we need to learn about procedure text? Tujuan dari kita mempelajari procedure text is to be able to tell someone to make or do something in sequence. Jadi, alasan kita mempelajari procedure text ini supaya kita bisa memberitahu seseorang bagaimana caranya membuat sesuatu atau melakukan sesuatu secara kronologikal. Well, now move to generic structure. Ketika kita ingin membuat procedure text, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah title atau goal. Ini merupakan judul dan juga tujuan dari pembuatan procedure text tersebut. Yang kedua itu ada materials, berisi alat atau bahan yang dibutuhkan ketika kita membuat procedure text. Dan yang ketiga adalah steps, yaitu langkah-langkah dalam melaksanakan procedure text tersebut. Jadi langkah-langkahnya pun harus disusun dari yang pertama sampai terakhir. Now we move to language features dari procedure text. Dalam membuat procedure text ada beberapa language features yang harus diperhatikan. Kalian bisa stop video ini dulu untuk membuat catatan di buku kalian. Ada beberapa hal seperti using adverbial of sequence, using command, using adverbial of time, dan tentunya menggunakan simbol present tense. Kalian harus mengingat ini ya. Wow, ini adalah contoh dari procedure text. How to make avocado juice. Jadi dari title-nya saja kita tahu bahwa teks ini akan memberitahu kita tentang bagaimana cara membuat avocado juice. Move to materials. Di dalam menulis materials, kamu harus menuliskan semua hal yang kamu butuhkan dalam membuat sesuatu tersebut. Dan dalam hal ini membuat avocado juice, jadi semua hal yang dilibatkan atau dibutuhkan dalam
membuat avocado juice harus kamu tulis di bagian materials. Materials berarti bahan yang dibutuhkan, sedangkan tools adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan atau membuat hal tersebut. Dalam membuat avocado juice, alat-alatnya yang dibutuhkan adalah blender, drinking glass, knife, and metal spoon. The last we have step. First, cut the avocado, then put the avocado in a blender, add some sugar, next add water or milk, then go with milk, and so on and so forth. Dalam membuat steps di bagian prosedur teks, kamu harus menuliskan langkah-langkahnya secara detail dan secara urut dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Kamu juga harus mendeskripsikannya secara jelas sehingga pembaca atau pendengar mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus mereka lakukan. It's time for quiz. Now please make your own procedure text. Sekarang silakan kamu membuat procedure text kamu sendiri. Tulis goalnya, materials, and toolsnya, dan juga stepsnya. Kalian bisa membuat procedure text tentang makanan, minuman, cara membuat akun TikTok, cara membuat akun Instagram, or so on and so forth. Sekreatif mungkin. Silakan dikerjakan lalu tulis di kolom komentar. So that's about my videos. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And keep practicing to speak in English. Keep shining dan tetaplah menginspirasi untuk semua. Oke. Itu contoh video yang Pak Guru sudah tayangkan. Nah, contoh itu Bapak ambil dari internet ya? Ya. Untuk itu sekarang Pak Guru mau tanya, apa yang kalian lihat tadi di dalam video itu? Ya? Apa yang kalian lihat tadi di dalam video itu? Ya? Ada? Apa? Judul teks. Apa lagi? Selain judul teks, apa lagi? Hah? Alat dan bahan. Terus apa lagi? Yang ada langkah-langkah. Ya. Jadi itu contoh yang Pak Guru sudah sampaikan. Ya. Baik. Sebelum kita setelah kita sudah melihat teks pada video tadi, jadi ini ada sedikit penjelasan tentang teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang memberikan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya. Jadi prosedur teks sekali lagi sebuah teks dalam bahasa Inggris yang memberikan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Yang berikut tujuannya apa atau social functionnya apa? Ya, to describe the reader or listener about how to do something with the sequence of actions or steps. Ya, fungsi sosialnya adalah menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Ya, itu pengertian dan fungsinya ya. Ya. Yang berikut penggunaan prosedur teks. Ya. Penggunaan dari prosedur teks adalah to explain, ya, untuk menjelaskan, to explain how to use instruction, ya, how to use instruction, atau contohnya bagaimana kita menggunakan
atau mengoperasikan itu video, atau bagaimana kita menonton itu video, awalnya dari mana, akhirnya di mana. Terus yang berikut, bagaimana cara kita mengoperasikan komputer, kita memulai dari mana, kita mengakhiri dari sampai di mana. Ya itu, itulah penggunaan daripada teks prosedur, ya toh? Ya. Sehingga dia menjelaskan dari awal sampai akhir daripada bagaimana kita mengoperasikan atau kita menggunakan komputer. Apa yang kita harus lakukan pertama? To instruct how to do a particular activity. Ya. Contohnya, how to make receipts. Apa itu receipt? Ya. Resep makanan. Ya. How to make. Bagaimana cara atau bagaimana kita membuat resep makanan. How to use roulette for video game, ya. Bagaimana kita melakukan permainan video game dan lain-lain. To give tips, ya. Memberikan tips. To give tips how to live happily and how to success dan lain-lain. Yang berikut ada generic structure of procedure text. Jadi ada generic structure-nya. Teks prosedur memiliki skema susunan umum atau generic structure. Ya, yang pertama itu ada apa? Goals atau purpose. Apa itu goals? Ya, tadi dalam video tadi sudah ada itu. Apa itu goals? Ya, apa sih? Judul daripada teks yang akan menjadi tujuan atau judul teks itu merupakan tujuan atau purpose, ya kan? Ya. Yang berikut apa? Material. Apa itu material? Hah? Alat dan bahan. Ya, material berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah. Yang berikut apa? Steps. Langkah. Steps or methods. Ya, langkah-langkah atau metode. Daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah-langkah yang benar. Result. Apa itu result? Hasil daripada serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang kita lakukan mulai dari goals, material, steps, ya, hasilnya tadi, ya, atau prosedur teks yang berhasil kita buat dengan kita mengawali tadi dari membuat judulnya, terus materialnya, stepnya, terus hasilnya. Apa yang dilakukan. Ya, itu generic structure daripada prosedur teks. Language feature. Ya, seperti dalam video tadi bahwa ada language feature. Use adverb of sequence. Ya, kata penghubung yang menunjukkan urutan. Ya, contohnya apa? First, apa lagi? Second, apa lagi? Third, apa lagi? Tiga apa? Nah, terus after that, next, the last, ya. Terus use imperative sentence. Apa itu? Ya, kalimat menggunakan verb satu. Contohnya ada put the noodles, cut the onion,
for the meal. Itu contoh. Ya. Di sini ada kata cut. Fair. Fair itu kata kerja. Jadi di sini ada beberapa kata kerja, part, cut, dan for. Itu contoh. Yang berikut, use action verb. Kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya apa? Make. Yang berikut, apa lagi? Ya? Take. Apa lagi? Apa lagi? Cook. Ya? Oke. Lanjut. Ini ada sebuah contoh teks prosedur. How to make a cup of how to make a cup of juice orange, ya. Oke. Jadi ada judulnya, terus ada materialnya, terus ada stepnya, iya toh? Ya. Materialnya apa? Orange. Apa lagi? Lemon juice. Apa lagi? Sugar. Apa itu sugar? What is sugar? Hah? Sugar. Ya? Apa? Keras. Gula. Kenapa kok susah sekali ya? Ya. Gula. Terus ada stepsnya. Apa itu step tadi? Langkah-langkah. Ya. Terus di sini ada first. Peel the orange. Add a tablespoon of lemon juice. Ya. Itu langkah-langkah. Ya. Oke. Kemarin Pak Guru sudah membentuk dalam bentuk kelompok, ya. Selanjutnya untuk kita bisa masuk pada kita mencoba mengidentifikasi teks prosedur ini. Pak Guru inginkan untuk Anda masuk dalam kelompok masing-masing, ya. Jangan ribut, tinggal Anda bangun bawa buku menuju ke kelompok masing-masing, ya. Silakan. Sudah ya, silakan duduk. Sekarang perhatikan, ya, kita sudah duduk dalam bentuk kelompok kita masing-masing, ya. Sekarang Pak Guru akan memberikan sebuah tugas. Masing-masing kelompok kita mengidentifikasi sebuah teks prosedur. Setelah kita mengidentifikasi sebuah teks prosedur, sesuai dengan pembelajaran yang kita sudah lakukan dari awal tadi, kita akan menjawab beberapa soal. Mungkin sekitar ada 5 soal di dalam LKPD ini. Anda menjawab beberapa soal itu. Saya memberikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan LKPD 1 ini. Karena kita harus menyiapkan waktu untuk LKPD
LKPD 2 karena ada 2 LKPD yang kita harus selesaikan hari ini, ya. Untuk itu kita waktu kita hanya 10 menit. Tidak boleh lebih dari 10 menit, ya. Bisa? Bisa. Oke. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. Kelompok. Oke, tugasnya atau LKPD-nya seperti contoh yang sudah disampaikan tadi ya, atau yang Pak Guru sudah tayangkan tadi. Tinggal Anda mengidentifikasi masing-masing tugas yang Pak Guru berikan. Setelah itu menjawab beberapa soal di situ, kan ada LKPD-nya di situ. Ya, jawabannya silakan diisi. Masing-masing kelompok harus aktif, sama-sama mengerjakan. Jangan ada yang hanya melihat teman saja. Terus jangan ribut. Harus mendiskusikan itu dengan baik sehingga hasil akhirnya sebentar itu baik adanya, ya. Ada ada kata-kata yang sulit, silakan membuka kamus untuk bisa menjawab soal-soal itu. Oke, paham? Paham. Ya, baik. Ada pertanyaan tentang tugas ini? Tidak ada ya? Oke, silakan mengerjakan. 10 menit ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya? Ada ya? Oke, silakan lanjut. Ya. Kelompok 2, ada kesulitan? Ya, tidak ada ya? Ya, silakan lanjutkan ya. Ya, waktu hanya 10 menit. Kelompok 3 ya. Ada kesulitan? Tidak ada? Ya. Sudah paham tentang LKPD-nya? Ada tugasnya? Hah? Bisa kerjakan? Nah, waktu hanya 10 menit ya. Halo, kelompok 5 ya. Oke, Bernas. Ada kesulitan? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, paham tugasnya ya. Waktu hanya 10 menit, digunakan dengan baik. Jadi sehingga bisa menjawab soal-soal kita ini lagi ya.
Berapa orang? Turun ke 5 orang ya? Kelompok berapa? 4 ya? Berapa orang kelompok 4 ya? Ada pertanyaan? Ada tugas ini? Sulit? Kurang 10 menit ya. Sama-sama mendiskusikan sehingga bisa mendapatkan jawaban yang baik. Dan jawaban itu bukan hanya jawaban satu orang saja ya. Jawaban hasil diskusi 5 orang ya. Kalau ada yang merasa kesulitan silakan tanya ke Pak Guru ya, jangan Ya. tanya ke kelompok lain ya. Ya. Nomor berapa yang sini? Kalau Anda bisa mengikuti penjelasan tadi dalam sekali lagi kalau ada kesulitan jangan tanya ke kelompok lainnya. Ya. Tinggal beberapa menit lagi cepat sudah.
Okay. Have you finished? Finish. Oke. Sudah selesai? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan untuk kita bisa masuk pada LKPD berikutnya atau LKPD yang kedua. Begitu kita kumpul dulu itu yang LKPD 1 ini. Silakan dikumpulkan kelompok 1. Atau yang sudah kelompok berapa silakan. Hesti, kelompok berapa? Kelompok 5. Hesti kelompok 4. Oke, kita langsung masuk pada LKPD yang kedua ya. Jadi dalam LKPD yang kedua ini saya memberikan penjelasan sedikit cara kerjanya. Ada teks prosedurnya, ya. Ada teks prosedurnya. Masing-masing kelompok itu berbeda teks, ya. Masing-masing kelompok itu berbeda teks. Jadi setiap kelompok mengidentifikasi struktur atau langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Jadi langkah-langkahnya seperti apa? Nah, mulai dari judulnya, ya toh? Ya. Terus goalsnya, terus materialnya, step, ya toh? Ya. Jadi ada contoh teks prosedur. Anda mengidentifikasi ini apa judulnya, apa tujuannya, langkah-langkahnya seperti apa, ya? Jadi masing-masing kelompok itu berbeda teks. Jadi silakan mengidentifikasi LKPD-nya atau lembaran jawabannya sudah ada, tinggal Anda menulis hasil diskusi Anda di dalam lembar jawaban yang Pak Guru sudah siapkan, ya? Ya. Oke, Pak Guru bagikan ya. Iya. Kelompok 1 ya. Oke, silakan mengidentifikasi. Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi di situ ya. Baik, sebelum Anda mengerjakan, ada pertanyaan tentang tugas LKPD 2 ini? Ada? Paham? Paham? Paham ya? Oke. Selamat bekerja selama 10
Ini ya, silakan. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya ya. Ya. Misalnya, ini kan untuk pertanyaan tadi, bagaimana kita menjual sebuah tubuh atau kos, ya kan? Awalnya itu kos, cari kosnya yang mana, terus materialnya yang mana, yang kita isi di sini, terus stepnya atau nomor banyak itu yang diisi di nomor di sini, terus imperatif sentence. Tadi kan kita sudah menjelaskan apa itu imperatif sentence, ya kan? Kan ada contoh tadi yang diberikan. Kalau dimulai dari kan akhir kok explain atau kata pekerjaan itu kayak terus time signature. Apa sih time signature? Contohnya di sini, kali itu kan kalau sudah menjelaskan time signature sudah itu juga yang dicari di sini. Kalau ada satu kata atau dua kata time signature, ya itu yang kedua. Bisa? Paham? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, ada kendala silakan tanya di sini ya. Power off. Paham ya? Ketika ada kesulitan silakan tanya di kolom ya. Oke. Kelompok berapa? 3 ya. Nah, kelompok 3 ini contoh, kalau what is God? Apa itu God? Jo, sekarang anda tidak dikasih teks ini, justru dari mana? Ya itu yang ditulis di sini, ya kan? Itu yang ditulis di sini. Terus material, what is material? Apa itu material? Paham? Dan itu yang tidak isi di material ini. Itu kita tidak dikasih teks ini. Mana alatnya? Mana bahannya?
Apa itu goal? Penjelasan goal itu apa? Ya? Tujuh daripada X, ya kan? Ada sejak X, ya kan? Di sini kita identifikasi X ini yang mana dulu? Ya, ya. Oke, kita isinya di mana? Ya, terus material, apa itu material? Hah? Kuat. Itulah alatnya yang mana, bahannya yang mana, tidak ada yang kita isi bahannya saja di sini. Bahan apa yang kita pakai bukan ada yang dijual. Terus, ya kan? Itu yang di sini. Kan identifikasi di sini yang mana? Material, ya kan? Itu yang di sini sama dengan step, apa step? Itu langkah seperti apa yang kita membuat koalisi biosini, ya? Ini ada semua teks proses prosedur. Nah, sekarang judul teks prosedur ini apa? Contoh saja. Contohnya kita mengisi di goals ini judul daripada teks prosedur sama dengan material. Nah, teks prosedur ini bahan-bahan atau alat-alat apa yang kita gunakan. Nah, itu di sini ada seperti itu sesuai dengan penjelasan pemberian goals, material, step, ya kan? Silakan. Sampai berlima mengidentifikasi yang mana itu judulnya. Kan dilihat dulu teks ini, ya kan? Silakan. Paham? Masih ada kelompok yang kesulitan? Hah? Masih ada? Oke, silakan. Lagi 2 menit ya.
Baik, kelompok 2 ya. Iya. Sudah waktu tinggal beberapa menit lagi. Sudah habis ya. Iya. Cepat ya. Iya. Satu. Tiga. Aman. Sudah selesai. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 5 ya. Ya. Dia di tiba jauh mata ya. Sudah? Ya? Kios, bagaimana? Siap menjalan ya? Sudah selesai? Sudah. Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Satu orang perwakilan kelompok atau ketua kelompoknya bawa ke depan sini, kumpul. Jawabannya saja, kalau soalnya dipegang. Kelompok 3. Oke. Kita sudah berada di waktu-waktu terakhir.
waktu kita sudah mau hampir habis ya. Oke. Karena kita sudah selesai mengerjakan tugas kita kembali ke tempat duduk asal kita masing-masing agar kita bisa mengakhiri kegiatan kita. Silakan. Saya harap untuk bisa tenang ya. Oke, kita sudah berada di menit-menit terakhir. Untuk itu, apa yang kita pelajari hari ini yaitu tentang prosedur teks. Ya, kita kembali di awal bahwa prosedur teks adalah apa? Prosedur teks adalah sebuah teks, ya, sebuah teks apa? Sebuah teks dalam bahasa Inggris Nah, yang memberikan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. iya, itu prosedur teks. Terus strukturnya apa? Kira-kira stepnya bagaimana? Yang pertama itu apa? Judul. Apa yang kedua? Ya, bahan. Yang ketiga? Langkah. Yang keempat? Hasil. Ya, hasil daripada langkah-langkah yang kita lalui dari awal. Ya, toh? Oke. Minggu depan atau pertemuan berikut kita akan mencoba membuat teks prosedur, ya? Kita akan mencoba membuat teks prosedur karena pengertiannya, langkah-langkahnya, struktur bahasanya kita sudah pelajari hari ini. Dan kita sudah mengidentifikasi beberapa teks prosedur. Untuk itu, di pertemuan berikut atau di minggu depan nanti, kita akan mencoba membuat teks prosedur seperti yang tadi kita lakukan dalam bentuk kelompok. Ya? Kita tetap kelompok kita yang hari ini, nanti kita akan mencoba membuat teks prosedur. Nanti tidak perlu ada panduan lagi ya. Jadi kita harus belajar betul-betul, kita harus mencoba melakukan dengan mandiri tanpa kita harus melihat contoh atau kita harus melihat buku, tetapi kita harus mencoba entah itu dia mau bagus dan tidak, yang penting kita mencoba membuat dulu. Ya, bisa? Oke. Saya berharap di pertemuan-pertemuan berikut juga ini kehadiran hari ini sama dengan nanti yang akan datang ya. Jangan sampai hari ini ada 2 orang yang sakit, di hari berikutnya ada 3 orang atau 4 orang. Untuk itu harus rajin belajar, di rumah harus luangkan waktu untuk belajar sehingga
Nah, jangan hanya harap saja di sekolah untuk kita belajar. Ya, Ya. bisa? Sudah. Oke. Untuk mengakhiri segala kegiatan kita, untuk mengakhiri segala kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang untuk menutup kita dengan doa. Jadi sebelum kita berdoa, saya harap sekali agar Anda rajin belajar di rumah. Ya, Ya. bisa? Ya. Baik. Untuk mengakhiri segala kegiatan kita, saya minta satu orang untuk berdoa. sudah berjalan dengan lancar. Pada saatnya Bapa, kami anakmu mau pulang ke rumah masing-masing. Tolong jalani kami di tengah perjalanan, dan kami bertiba di rumah kami masing-masing. Amin. Oke. Karena sudah ditutup oleh teman kita Valen dengan doa, maka segala sesuatu sudah berakhir. Selamat siang. Ya.